Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe makasih banyak. Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu hatinya tergugah, ketulusan cintamu yang paling dia butuhkan. Hatinya tergugah, ketulusan cintamu lah yang paling dia butuhkan. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, nggak khusus untuk kamu aja. Jadi ini general, bisa cocok bisa enggak. Kalau nggak cocok juga santai aja. Masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton karena tidak mengenal batasan waktu dan expired. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Nah, energi dari seseorang yang hatinya tergugah sama ketulusan cinta kamu, orang ini kembali melihat seperti flashback gitu ya teman-teman, di awal kalian itu bertemu, di awal kalian itu bersama, di awal kalian menjalankan relationship ya, dan itu menilik ke belakang dari awal perjalanan cinta kalian sampai mungkin ke detik ini. Dia merasakan begitu banyak hal-hal yang indah, wonderful journey ya, perjalanan yang indah, perjalanan yang penuh dengan proses, perjalanan yang sebenarnya sedari awal itu banyak energi-energi yang positif ya. Dia ngerasain bahwa ketika dia bersama dengan kamu sebenarnya dari awal, begitu banyak mungkin kekhawatiran dia, overthinkingnya dia, traumanya dia, itu adalah sesuatu yang seperti bisa dikesampingkan, sesuatu yang bisa dia jalani dengan kamu tuh menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih lembut, jauh lebih berani gitu ya. Dan ada satu energi kebebasan, artinya di sini sama-sama saling eksplorasi. Kamu eksplorasi dia eksplorasi kamu. Dia bisa menjadi diri dia apa adanya. Jadi ini adalah sedari awal dia merasakan itu sebenarnya energi seperti itu ketika menjalankan relationship sama kamu. Nah, dan kalau Sora lihat, orang ini juga sebelumnya punya energi yang sangat optimis sama hubungan kalian ya. Kalian berdua gitu loh. Nah, di sini juga seperti akhirnya ketika menilik ke belakang apa yang telah terjadi itu ya, segala hal-hal yang indah itu membawa dia kepada satu keyakinan. Dia ingin memulai sebuah awal yang baru lagi ya. Kenapa sih dia ingin memulai awal yang baru lagi? Nanti kita akan coba lihat di dalam kartu-kartu berikutnya. Tapi kalau yang Sora lihat, orang ini kayak punya satu keyakinan, masih ada kesempatan untuk kita mulai lagi dari awal ya teman-teman. Nah, kalau yang Sora lihat ya, di sini memang ada konflik di mana sebelumnya kalian itu belum ketemu jalan tengahnya ya. Di sini mungkin ada perbedaan pikiran, ada perbedaan keinginan, ada perbedaan ego juga ya. Nah, tapi kalau Sora lihat, menilik dari histori dan sebagainya, dia merasakan sebenarnya ada solusi yang dalam tanda kutip ya, bukan berarti semuanya gampang, tapi ada solusi yang bisa diambil, yaitu mengambil jalan tengah ya, yang artinya apa? Ada dalam diri dia yang harus mengalah kepada kamu, ada di dalam diri kamu yang harus mengalah sama dia. Sorry, Sora baru nyalain lampunya. Jadi di sini kayak dia ngerasa ya, ada jalan untuk harus sama-sama untuk berkompromi, sama-sama untuk mengalah gitu ya dengan porsinya masing-masing, sehingga kayak akan bisa ada hal yang diselesaikan di antara kalian ya. Karena kalau Sora lihat, sangat mungkin banget sebenarnya perbedaan yang terjadi di antara kalian sebenarnya adalah perbedaan yang membuat justru situasi di antara kalian itu bisa berimbang. Mungkin sikap kalian yang sangat kontras, pemikiran kalian yang sangat kontras gitu ya. Dan di sini kayak dia merasa harusnya memang ada pendekatan untuk ketemu di tengah, nggak bisa cuman satu belah pihak aja ya teman-teman. Dan
kenapa sih ketulusan cinta kamu adalah sesuatu yang sangat-sangat dia butuhkan? Kalau Sora lihat di sini, kayak ada perasaan yang sangat mendalam. Dia itu punya kerinduan yang sangat mendalam. Jadi di sini ada emosi, kerinduan yang sangat mendalam. Sora coba lihat ya, bahasa Indonesianya dari kata ini ada arti lain atau enggak gitu ya, karena dalam menjelaskan sesuatu kita butuh diksi yang kuat ya. Longing itu adalah kerinduan, keinginan, kedambaan ya. Jadi di sini ada dari dalam hatinya dia yang ke dalam itu sangat-sangat mendambakan terpenuhi lagi secara emosi sama kamu ya. Di sini juga kayak dia ngerasa betapa pentingnya sebuah perubahan terhadap langkah yang diambil. Jadi ini orang yang kayak ngerasa bahwa hatinya dia tahu kayak kalau dia merindukan kamu, harus ada aksi yang diambil, harus ada perubahan yang dilakukan gitu loh ya, kalau memang mau adanya suatu perbaikan. Nah, orang ini juga sudah siap untuk memanifestasikan secara nyata impian-impian dia bersama dengan kamu ya. Kalau Sora lihat banyak juga yang di sini memang mendapatkan mungkin pertanda, banyak mendapatkan signs ya, pertanda-pertanda bahwa perlahan kecil demi kecil langkah itu, walaupun tidak banyak gitu ya kesannya ya, akan membawa dia kepada satu langkah perubahan yang lebih baik ya. Jadi kalau Sora lihat di sini juga ada energi dia itu memang ngerasa butuh disupport sama kamu, dibutuh dukung sama kamu ya. Nah, situasinya memang salah satu yang menjadi fokusnya dia adalah memang memulihkan situasi keuangan dia ya. Kemana ada yang nanya finansial apa sih? Keuangan. Sayang, kalau nggak tahu kamu bisa Google ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, itu satu. Kedua, teman-teman belajarlah untuk yang tadi Sora udah bilang, belajarlah, Sora udah pernah jelasin sebelumnya, belajarlah untuk yang namanya listening atau menyimak. Jadi Sora kemarin nonton salah satu content creator, dia itu menjelaskan bahwa manusia dengan adanya short, reels gitu-gitu ya, video-video pendek itu semakin membuat kita itu punya span untuk konsentrasi itu semakin pendek gitu ya, karena terbiasa hanya semenit doang dikasih tahunya, sehingga sisanya lagi membuyar gitu. Makanya Sora bilang, Sora bukan nggak mau bikin yang panjang sebenarnya gitu ya, terlalu panjang pun sebenarnya itu tidak disimak, ujung-ujungnya nggak masuk ke dalam otaknya, karena cuma masuk 10-20%, 30% karena area konsentrasinya pendek, sehingga sisanya membuyar, nggak masuk, dan akhirnya terjadi apa? Ngomel-ngomel lah di kolom komentar bawah. Nah, yang ngomel-ngomel di bawah nih ya, itu adalah kemungkinan yang tidak menyimak dengan benar-benar ya. Jadi sayang, manusia itu punya kapasitas otak yang sangat luar biasa. Otak kita tuh kemampuannya sangat besar ya, apalagi untuk kita seorang ngomongin normal ya. Jadi pakailah kapasitas itu untuk yang terbaik ya. Kamu udah dikasih sama Tuhan kapasitas terbaik, pergunakan. Nah, jadi kita balik ke topiknya. Ada situasi memang keuangan dia yang memang butuh untuk dipulihkan. Karena kalau Sora lihat, orang ini tuh ngerasa banyak banget memang pada saat ini pikiran yang mumet. Terus habis itu di sini juga banyak kayak bingung harus mau bikin perubahan apa di dalam keuangan dia gitu ya. Karena memang dia ngerasa dia itu butuh waktu untuk memperbaiki keuangan dia, memperbaiki karirnya dia gitu ya. Dan dia itu berusaha menyadari bahwa aku harus lakukan perubahan juga dalam keuangan aku kalau mau relationship ini juga bisa ada perbaikan ya. Karena memang suka nggak suka, mau nggak mau, kenyataannya situasi keuangan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk dalam cara berpikir. Bisa nggak kita berpikir tenang atau berpikir positif kalau kondisi keuangan kita nggak aman? Susah, teman-teman. Ya, cobalah tanyakan sama orang-orang yang posisi keuangannya cukup baik atau cukup aman, dia akan bisa berpikir dengan lebih sehat gitu ya, dalam artian karena tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran, itu adalah psikologi. Nah,
Orang ini jelas adalah seseorang yang pingin bikin satu aksi untuk datang ke kamu. Di sini juga ada sesuatu yang sebenarnya dia itu kenapa sih belum datang gitu ya, atau belum ketemu sama kamu. Ini kalau soal lihat secara fisik gitu ya. Karena di sini memang ada suatu situasi menunda-nunda. Kenapa sih sebenarnya menunda-nunda ya? Karena mungkin ya banyak hal yang harus dia kerjakan. Di sini juga ada fokus lain yang sedang dia kerjakan. Entah itu memang, kalau soal di sini banyak soal kerjaan sih. Fokusnya soal kerjaan itu nomor satu gitu ya. Terus karena mungkin kerjaannya itu juga berhubungan dengan situasi ekonomi keluarga, karena mungkin dia adalah tulang punggung keluarga. Mungkin ada anaknya di sana kalau dia ada single parent juga kayak gitu loh teman-teman. Ya, jadi kayak banyak sekali energi dia terkuras untuk hal yang lain ya. Dan sebenarnya di dalam batinnya itu juga banyak pertentangan batin sebenarnya gitu loh. Kayak bingung mana yang mau dilakuin duluan, mana yang harus mau diprioritasin duluan, mana yang harus dikerjain duluan gitu ya. Atau apa yang harusnya dilakukan untuk kasus ini. Misalnya kayak untuk situasi keuangan tuh harusnya dia gimana, dia mikir juga di situ. Oke, untuk masalah percintaan harusnya gimana gitu ya. Karena kalau Sora lihat, dia itu pingin apa langkah yang dia lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, bisa bikin sesuatu yang lebih bahagia ya. Dan kalau Sora lihat, kenapa ini juga Sora lihat dia banyak menghindari untuk ketemu terlalu banyak orang ya. Bahkan cenderung menarik diri. Kalau anak sekarang bilangnya cenderung jadi introvert, karena dia ngerasa energi orang-orang di sekitar kita, di sekitar dia itu banyak yang memang berpengaruh ke arah negatif. Memang kita akan ngomong apa adanya. Dunia ini secara global atau secara umum itu memang lebih banyak menghadirkan energi yang negatif. Kalau teman-teman perhatiin ya, ketika paling gampang gini, lihatlah ketika paling dekat sama kita di sosial media, berapa banyak dari komentar yang keluar gitu ya, yang isinya positif daripada yang negatif. Lebih banyak isi yang negatif, yang menghakimi, yang membuli. Itu kan energi nyata dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak yang positif? Itu satu dari komentarnya ya. Itu kan memberikan vibes energi. Kedua dari isi kontennya. Berapa banyak yang isinya positif daripada negatif ya. Flexing, pamer kayak gitu ya. Sehingga ngebuat manusia itu jadi ngerasa iri, cemburu, atau akhirnya merasa rendah diri gitu ya. Oh, kayaknya apa yang aku punya nggak seperti yang dia punya. Mulai membanding-bandingkan, itu semua negatif kan. Padahal kan sebelum adanya internet kita nggak seperti itu, karena kita nggak tahu dapurnya orang. Sekarang kan kita jadi tahu dapurnya orang, tapi kan apa yang mau dia kasih lihat, bukan belum tentu sebenarnya. Nah, jadi kenapa dia menghindar? Salah satunya adalah dia merasa karena memang secara energi lelah, secara pikiran juga banyak kocar-kacir, sehingga dia tidak mau bikin banyak drama lagi gitu ya. Tapi ketika dia dalam posisi kesendirian, dia berpikir itu dalam kebimbangan dan kegalauannya, di sini banyak sekali kontemplasi ya. Jadi kayak dia itu melihat apa yang sudah lalu, makanya tadi kan ada di atas ya, bagaimana apa yang sudah lalu, apa yang ada sekarang gitu ya. Dia mulai berpikir apa sih kedepannya yang aku mauin, apa yang kedepannya aku inginkan gitu ya. Karena di satu sisi ada energi kepesimisan, ada energi dia itu merasa masih jadi manusia yang belum berhasil. Dalam tanda kutip masih ada emosi dia merasa menjadi manusia gagal gitu ya. Dalam tanda kutip gagalnya itu kenapa? Dia belum sukses secara kerjaan, dalam relationship juga masih seperti ini. Dia juga belum bisa mungkin mencapai apa yang dia inginkan ya. Tapi kerinduan sama memori soal kamu itu sangat-sangat kuat. Jadi di dalam kegalauannya itu sebenarnya energi dia tuh pingin kembali dekat sama kamu ya. Terus habis itu rekonsiliasi itu sangat kuat ya. Jadi kayak ini adalah energi dari seseorang yang menjauhnya kamu tidak pernah sangka, kembalinya juga kamu tidak pernah kira. Itu bahasanya. Jadi kayak kamu nggak tahu kalau dia bisa pergi, tapi kamu juga tidak pernah mengira dia bisa kembali. Ini adalah energi dari seseorang yang memang penuh dengan dalam tanda kutip kejutan-kejutan ya. Dan
salah satunya memang ada sisi di dalam dirinya dia. Jadi teman-teman, di dalam diri kita itu kita punya banyak sisi, ya. Salah satunya adalah si kecil di dalam diri kita ini. Si kecil, yang ego kecil ini adalah sesuatu yang perlu dimanja, sesuatu yang perlu di taking care, ya. Kalau Sora lihat di sini juga ada kerinduan, dia itu pingin disayangin, dia itu pingin diperhatiin, dan energi ketulusan cinta kamu salah satu yang membuat dia ngerasa nyaman karena dia ngerasa disayangin, diperhatiin, ya. Dan pemikiran soal kamu itu adalah sebuah pemikiran di mana ketika dia memikirkan soal hubungan dia dengan kamu, dia itu ngerasa banyak sekali energi negatif yang bisa dia rilis, ya. Dimana kayak dia ngerasa dengan adanya kamu, sebenarnya energi kamu, energi cinta kamu, itu adalah energi yang ngebuat dia itu ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih bahagia. Dan di sini juga dia ngerasa kayak ada energi pelepasan ketika dia ada dekat kamu. Ya, jadi kayak segala beban negatif itu, segala overthinking pikiran itu, jadinya kayak terlepaskan gitu ya teman-teman. Dan salah satunya dia ngerasa bahwa dia yakini dan dia percayai bahwa pemikiran dia banyak. Kamu menjadi salah satu seseorang yang memberikan dia motivasi yang terbesar, ya, terhadap kehidupannya dia, pola pikirnya dia, bagaimana situasi keuangan dia juga. Karena dia ngerasa kayak kehampaan diri dia itu hanya memang bisa dipenuhin sama kamu. Jadi ini adalah orang yang yakin, ada satu dorongan keyakinan kalau emosi dia bisa dipenuhi, sisi yang lain bisa terpenuhi gitu ya. Dan di sini dia juga menyadari kalau dia sangat butuh bantuan kamu, ya. Kamu adalah orang yang menjadi pendukung dia paling besar, entah menjadi memang bantuan memang secara material atau non material ya teman-teman. Tapi di sini dia adalah instingnya tahu kamu akan selalu menjadi seseorang yang akan selalu menolong dia apapun situasi dan keadaannya, ya. Dan dia tahu kayak kamu tuh seseorang yang sangat bisa, sangat mampu, sangat bisa menjadi penolong dia, gitu ya, dalam tanda kutip secara energi, atau menjadi seseorang yang mendampingi dia, ya. Dan di sini ada energi kayak kelelahan, kecapean gitu ya. Dan dia ngerasa bahwa dia fokusin pun semua energi dia ke arah yang namanya finansial, itu pun tidak akan langsung jadi 180 derajat dalam semalam gitu ya. Enggak gitu ya. Dan dia tuh kayak ngerasa aku mesti men-taking care juga, menjaga juga hati dan perasaan aku ini yang butuh untuk dijaga juga, butuh untuk diberesin juga. Jadi di sini ada energi kerinduan, ada energi butuh teman-teman ya. Kalau Sora lihat, dia butuh, salah satunya apa? Butuh untuk disupport sama kamu, butuh untuk disupport, butuh disayangin. Jadi di sini tuh kayak ada yang tidak berimbang. Ketika fokus ke salah satu, tapi ke yang lain yang nggak dapat, itu kan jadi energi yang nggak imbang. Sedangkan dia ngerasa aku butuh nih energi keseimbangan. Nah, energi keseimbangan aku adanya di kamu, ya, tuh. Dan ada energi di dalam diri dia yang ngerasa bahwa kalau aku tidak mempertahankan hubungan ini gitu ya, yang ada aku akan benar-benar kehilangan kamu ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang memang gitu ya, pingin mempertahankan kamu. Jadi dia tuh tidak pingin melet go kamu begitu saja. Kalau Sora lihat ya, kita lihat batin yang terasa dalam hatinya, dalam diam ya. Dia merasa hubungan dengan kamu itu banyak mendapatkan pembelajaran secara spiritual, termasuk ketulusan kamu yang tadi Sora udah bilang, ketulusan cinta kamu menjadi salah satu pembelajaran spiritual yang sangat besar yang dia rasakan ya. Dia banyak gelisah, nggak bisa tidur, kepikiran terus soal kamu karena kangen. Saya stres itu ada energi kangen sebenarnya ya, memikirkan kamu, masa depan kalian, memikirkan apa yang sudah terjadi, memikirkan apa yang bisa dilakukan ke depannya
Tuh, dia mengingat setiap detail, setiap inci dari apa yang telah terjadi di hari itu. Mungkin di hari dia ghosting dari kamu, di hari dia nyuekin kamu, atau justru di hari dia pertama ketemu kamu, atau ketika banyak kebahagiaan kalian. Dan akhirnya ketika dia ingat terus-terusan, nggak bisa tidur, nggak tenang karena kangen dan sebagainya, itu mau mendorong dia untuk mencari-cari keberadaan kamu dimanapun. Kayak I look for you everywhere, mencari-cari kamu, ya. Dan ada terselip sedikit rasa kayak kamu itu bahagia nggak sekarang, seneng nggak kalau nggak ada aku. Dan di sini ada rasa ketakutan, gimana ya kalau ternyata kamu nggak bahagia, kamu bahagia kalau nggak ada aku, ya. Orang ini ketakutan sebenarnya untuk hubungin kamu, sinkronkan dengan yang di atas. Kenapa sih dia takut? Ya itu tadi, karena memang belum situasi dia itu banyak yang nggak baik gitu ya, sebagai secara keuangan, ya. Dia berharap situasi dan keadaan itu bisa tidak seperti ini. Artinya apa? Sebenarnya orang ini tuh berharap seandainya saja keadaan bisa lebih baik. Jadi ini berandai-andai, ya. Seandainya aja sebelumnya aku nggak nyuekin kamu. Seandainya saja, ya. Di sini juga ada energi dari aku berharap kamu masih mau maafin aku, memberikan kesempatan kita mulai lagi, karena aku yang banyak tidak beraksi, menjadi dalam tanda kutip seorang pengecut. Itu sebenarnya dia berharap kalau kamu bisa memaafkan dia satu hari. Nah, kenapa di sini kayak sebenarnya dia ngerasa di sisi lain, apakah memang aku harus melepaskan kamu? Di sini ada energi ikhlas sebenarnya, ya. Kalau memang kamu nggak pingin aku pun, aku juga nggak mau memaksakan kamu untuk harus jadi punya aku, ya. Karena memang kenapa dia nahan-nahan diri juga? Karena memang di sini ada energi yang tadi Sora bilang, dia nggak bisa membuat kamu dekat sama dia karena dia pun tidak siap dalam banyak hal, walaupun dia ada kebutuhan sama kamu. Jadi Sora, apakah kedepannya kami mungkin sama-sama, ya? Ada energi dari Six of Actions. Jadi di sini ada pergerakan, teman-teman. Ada pergerakan kalau Sora lihat, ya. Energi dorong untuk melakukan satu aksi untuk maju, ya. Di sini memang tidak ada tindakan yang langsung serta-merta nyata langsung terjadi instan, ya. Kenapa? Di sini ada energi di mana this is a time of great spiritual growth for you, ya. Jadi di sini memang ada pembelajaran spiritual yang terjadi dalam hubungan ini, apa yang terjadi sekarang, ya. Dan dia juga dalam energi dia butuh bantuan, ya. Jadi orang ini memang akan datang dengan nyata walaupun nggak langsung, ya, untuk memang mau menyatakan bahwa secara hati, jiwa dan segalanya dia butuh bantuan kamu, teman-teman di sini, ya. Masukannya apa sih untuk kamu terhadap situasi ini, teman-teman? Di sini memang this is a time when you can do whatever you set your mind is, for your heart is open. Jadi ini adalah saat untuk hati kamu lebih terbuka, ya. Apa yang batin kamu sampaikan, ya. Kalau Sora lihat, menjadi seseorang yang memang salah satunya adalah memang harus membantu orang ini. Salah satu perjalanan spiritual kamu adalah berbesar hati untuk membantu orang ini. Apapun yang telah terjadi, apapun situasinya, intinya adalah memang kamu di salah satunya tujuannya adalah bertemu dengan dia untuk membantu dia menjadi sesuatu yang lebih baik, menunjukkan rasa sayang, menguruskan rasa cinta, gitu ya. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang misinya ke dunia itu untuk membawa suatu perubahan, teman-teman. Tapi tenang, di sini juga ada energi stars dan energi harapan. Setelah banyak hal berlalu, ada kebahagiaan yang sangat mungkin bisa diraih. Tapi memang ketika dia kembali pun, gitu ya, dia jalan ke kamu pun, memang ada proses dulu. Kamu akan banyak berproses nih sama dia, khususnya kamu yang berkontribusi sebanyak healing keadaan dia dan situasi dia dan apapun, baru sampai kepada satu proses yang namanya celebration. Ada kebahagiaan di sana, ada cinta di sana, ada persatuan di sana, intinya gitu. Ya, jadi kalau ditanya, kamu nggak usah maksa gimana-gimana, nanti dia pada waktunya akan berjalan sendiri ke kamu. Ya, orang ini tuh sedang berusaha sebisa mungkin menguatkan dirinya sendiri untuk bisa bertahan, ya.
Jadi kayak berusaha maksimal dulu ya, tapi salah satu upayanya untuk mempertahankan kamu adalah memang untuk meyakinkan diri dia sudah siap, dan walaupun dia datang, dia memang datang dengan satu kenyataan dia butuh bantuan kamu, butuh support kamu baik material maupun non material. Untuk astrologinya ada Pisces, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya, Aries, Gemini, Scorpio, Aquarius, Libra, dan Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap. Alfabet yang terungkap. Aku susun dulu untuk teman-teman yang pengen personal reading atau pengen beli alat pembacaan, pengen apa segala macam, silahkan di Instagram Sora_Tarot. Termasuk yang pengen belajar baca kartu khusus untuk yang mau-mau aja ya. Untuk teman-teman yang mau lihat potensi jalan takdirnya, mau lihat jalan jodohnya, mau lihat potensi sakitnya, mau lihat potensi dirinya, Kak aku bisa nggak sih baca tarot, Kak aku bisa nggak sih bikin usaha sendiri, Kak aku bisa nggak ini itu, silahkan baca Bazi atau Pakce ya. Itu nanti dijelaskan khusus yang Bazi atau Pakce itu paketnya video call ya, jadi bisa jelas nanya-nanya dan sebagainya. Oke. DIETXYHIIYJFKZWAB-RXZOJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu, dan jangan lupa dukungannya. Terima kasih, bye bye.